Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah auha ilayya an tawaddu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah mewahyukan kepadaku, wahai umatku, kalian semua harus bersikap tawadhu. Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Saya ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang pecinya sudah putih, yang sudah berpeci hitam, ketika melihat orang tidak berpeci atau mungkin masih punya tato, hadis ini bilang jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ini kadang-kadang ini Pak, peci yang saya pakai, baju koko yang saya pakai itu membuat ngerasa kayaknya saya lebih dekat surga deh daripada yang lain. Gara-gara baju dekat surga ya Pak. Nah kayak gitu tuh perlu hati-hati, ternyata ibu-ibu yang jilbabnya sudah bagus nanti melihat orang yang belum jilbab, kayaknya saya, nah kayak gitu nggak boleh. Loh berarti kan jilbab kan harus dan seterusnya. Iya, tapi sikap kita itu bukan kita yang tahu takwa orang, bukan. Ya kita tawadhu saja. Nabi bilang tawadhu'lah kalian semua. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Tidak boleh ada satu orang merasa lebih hebat dari yang lain. Wala yabghi ahadun ala. Tidak boleh ada yang zalim terhadap orang lain. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatul mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun billahi illa rafa'ahu. Rasul bersabda, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Ini unik Pak, dalam dohirnya adalah kalau kita punya uang 100 juta, kita infakkan 1 juta, uang kita berkurang jadi 99 juta, berkurang dalam logika zahir. Tapi logika agama tidak berkurang. Tidak berkurang berarti apa? Ya nanti kembali lagi tetap 100 juta, ya kan 1 juta dikasih orang, iya, tetapi Allah kembalikan. Bahkan logika agama bukan sekedar dikembalikan dengan berlipat ganda. Tapi logika ini kan logika Pak, sekedar logika. Faktanya kita belum yakin. Nah ini buat bapak dan ibu yang sudah menjadi ustadz dan ustadzah, saya harus sampaikan kampanye berkali-kali di mana-mana. Kita sangat sering menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang kedermawanan, tapi lupa mencontohkan kedermawanan. Tahu dari mana? Tiap kali mau ngisi ceramah, nanti di bawahnya, di posternya ada siapkan sedekah terbaik. Infak terbaik. Kadang-kadang bawa ini sendiri, bawa tim sendiri buat fundraising. Kita yang punya ayat, kita yang punya hadis kok nggak nyontohin, malah menjadikan jamaah sebagai cara memperoleh uang. Ini buat kita yang jadi ustadz dan ustazah harus jadi perhatian. Ini cerita Pak, mudah-mudahan saya dimaafkan oleh Allah kalau saya salah. Jadi ada seorang yang sangat terkenal isi kultum taraweh. Nah karena yang datang itu orang terkenal ya maka dibuatkanlah poster, disebarkan lewat WA. Di bawahnya siapkan infak terbaik. Sampaikanlah dia. Nah, dia menyampaikan khutbah atau kultumnya, kultum taraweh Pak ya, nggak mungkin lama ya. Di akhir kultum dia sampaikan pesantrennya sedang membangun, butuh uang, silakan yang mau nyumbang. Dalam satu malam sholat taraweh terkumpul sekitar 140 juta. Saya bilang, kok bisa minta uang ke jamaah? Bukankah setelah ini Anda dapat uang? Bukankah Anda di TV sudah sering muncul? Bukankah di mana-mana Anda sudah ngisi pengajian? Kenapa Anda tidak mencontohkan kedermawanan, tapi menggunakan ayat untuk memperoleh dana dari masyarakat? Nah, emang salah seperti itu. Nah, itu nanti
Nah, case per case Pak ya, kasus per kasus. Tapi nanti ada orang yang sedemikian mewah rumahnya, sedemikian mewah kehidupannya, yaitu tadi dengan ayat dan hadis sedekah. Nah, ayat hadis ini kemudian menjadi pengingat buat kita semua. Mana qasad malun, mana qasad sadaqatun min ma'din. Sedekah tidak mengurangi harta. Ini hadis bukan untuk sekedar disampaikan, tapi diamalkan, wahai para ustadz dan ustazah, mubalik-mubalighah, dai dan daiyah. Nah, kalau circle saya enak Pak, circle saya banyak yang orang-orang yang sama seperti saya sampaikan tadi, penceramah dan seterusnya, tetapi dia memiliki beasiswa yatim, dia memiliki pesantren yang digratiskan, dia terkenal sangat dermawan. Itu saya punya kenalan banyak. Artinya ayat dan hadis kedermawanan bukan sekedar disampaikan untuk supaya orang menyumbang pada dirinya, tetapi untuk diamalkan. Ini mudah-mudahan nggak disalahpahami ya Pak, tapi ini diperuntukkan buat orang yang sudah pecinya putih kayak saya, lalu menyampaikan ceramah di mana-mana, dilupa untuk diamalkan.